Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Bersama Cici Baby, geng. Cici Baby bakal ngenalin situs game online tergacor dan terpercaya pastinya hanya di Betwin 188. Yuk join sama aku, caranya gampang banget, tinggal kalian transfer pakai rekening bank kalian yang sudah support, dan juga kita sudah support e-wallet juga ya geng, seperti GoPay, OVO, dan Dana. Dan kita juga lagi ada event menarik. Untuk bonus new membernya kita ada 100% depositnya, guys. Yuk, kapan lagi? Yuk kita langsung daftar aja. Linknya ada di pin komentar di bawah ini. Rumor Manchester United meminati jasa Darwin Núñez nampaknya bukan sekedar rumor belaka. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan akan menebus klausul rilis sang striker di musim panas nanti. Dilansir Ekrem Konur, Manchester United sudah menentukan siapa striker yang akan mereka datangkan. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan akan fokus mendatangkan Darwin Núñez dari Benfica. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United telah menetapkan Núñez sebagai buruan utama mereka di musim panas nanti. Ini disebabkan sang striker punya performa yang ciamik. Ia mengemas lebih dari 30 gol bagi Benfica di musim ini, di usianya yang masih 22 tahun. Penyerang asal Uruguay itu diprediksi bakal lebih menakutkan di masa depan, jadi mereka tertarik untuk mengamankan jasanya. Manchester United bertekad untuk memenangkan perburuan Darwin Núñez, karena mereka tahu mereka bukan satu-satunya tim yang meminati jasa sang striker. Manchester United berencana untuk menebus langsung klausul rilis Darwin Núñez. Angkanya berada di kisaran 75 juta euro. MU menilai angka sebanyak itu merupakan investasi yang layak diberikan untuk pemain sekelas Darwin Núñez. Jadi mereka berharap mereka bisa mengamankan jasanya. Manchester United punya sejumlah opsi alternatif jika mereka gagal mendapatkan Núñez. Ada nama Victor Osimhen, Paulo Dybala, hingga Harry Kane yang dilaporkan jadi alternatif Setan Merah di musim panas nanti. Borussia Dortmund akan kehilangan permatanya Erling Haaland musim depan. Hal tersebut sudah dikonfirmasi langsung oleh CEO klub, Hans-Joachim Watzke. Sang bos mengatakan bahwa Erling Haaland akan cabut jika ada klub yang menebus klausul pelepasan. Beberapa klub peminat pria Norwegia adalah Manchester City, Manchester United, Barcelona, Real Madrid, Chelsea, dan Bayern Munchen. Manchester City dan Barcelona menjadi klub yang paling berhasrat untuk mendatangkannya. Bahkan pihak dari kedua klub tersebut secara terang-terangan menginginkan sang predator muda. Uniknya, CEO Dortmund, Hans-Joachim Watzke, malah menyeret nama Manchester United yang sempat punya peluang membeli Erling Haaland. Pada Januari 2020, Manchester United dan Dortmund sama-sama tertarik datengin Erling Haaland. Bahkan pelatih MU saat itu Ole Gunnar Solskjaer dikabarkan sampai terbang buat ketemu Haaland di Austria saat jeda internasional. Cuma akhirnya MU ditikung oleh Dortmund karena klub Jerman berani memberikan rilis klausul dalam kontrak Erling Haaland. Erling Haaland sendiri memiliki klausul pelepasan senilai 1,1 triliun rupiah. Angka tersebut dibilang sangat murah untuk pemain berbakat sepertinya. Namun musim ini karirnya tidak seperti biasanya karena ia sempat diterpa cedera panjang dan harus menepi selama beberapa minggu. Masalah tersebut yang membuat Erling Haaland gagal mendekati puncak top skor Liga Jerman yang saat ini dikuasai oleh Robert Lewandowski. Meskipun sempat terganggu dengan cedera, Haaland tetap mencatatkan penampilan yang impresif. Dalam 27 penampilannya bersama di Borussia, dia telah mencatatkan 25 gol serta 8 assist. Ada kabar buruk bagi Manchester United. Gelandang incaran mereka, Frenkie de Jong, dilaporkan masuk dalam radar Manchester City di musim panas nanti. Nama Frenkie de Jong 2 pekan terakhir ramai dikaitkan dengan Manchester United. Erik ten Hag menginginkan sang gelandang untuk menjadi bagian dari lini tengahnya musim depan. Setan Merah sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa De Jong. Mereka dilaporkan sudah mengontak agen De Jong untuk membahas transfer ini. Rencana MU untuk merekrut De Jong ini berpotensi gagal
karena Manchester City dilaporkan Picha Jazz juga berminat untuk mendatangkan sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Manchester City sudah lama tertarik untuk mengamankan jasa De Jong. Pep Guardiola menyukai gaya bermain bintang timnas Belanda itu. Ia menilai gaya bermainnya itu cocok dengan gaya bermainnya. Jadi ia sangat tertarik untuk mengamankan jasa sang gelandang di bursa transfer musim panas nanti. Kabar buruknya bagi MU, Man City dilaporkan lebih berpeluang mengamankan De Jong di musim panas nanti. Ini disebabkan sang gelandang ingin bermain di Liga Champions pada musim depan. Sementara MU sendiri sudah hampir pasti gagal lolos ke UCL. Di sisi lain, City sudah dipastikan lolos ke UCL, jadi De Jong kini lebih dekat untuk bergabung dengan The Citizen. Baik MU maupun City harus siap keluar uang yang tidak sedikit untuk merekrut Frankie De Jong. Sang gelandang dikabarkan hanya akan dilepas Barcelona di kisaran 60 juta euro pada musim panas nanti. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Jadon Sancho dilaporkan kecil kemungkinan bisa comeback di skuad setan merah musim ini. Rangnick baru-baru ini memberikan informasi mengenai situasi terkini Jadon Sancho. Ia menyebut sang winger berpotensi absen hingga akhir musim nanti. Menurut Rangnick, kondisi radang amandel Sancho tergolong cukup serius sehingga ia harus absen membela MU melawan Chelsea. Ia juga menyebut bahwa Sancho berpotensi tidak bisa comeback di tim utama MU hingga akhir musim nanti. Sancho mengalami peradangan di bagian amandelnya dan ia sempat mengalami demam tinggi. Jadi ia tidak bisa bermain untuk beberapa pekan ke depan, ujar Rangnick kepada Manchester Evening News. Rangnick mengakui bahwa ada kans bagi Sancho untuk pulih lebih cepat sebelum musim 2021-2022 berakhir. Namun sang pelatih menyebut bahwa kecil kemungkinan bagi sang winger untuk bisa comeback lagi ke tim utama Manchester United. Saat ini kami berharap radangnya itu bisa mereda dan mungkin ia bisa menunda operasi amandelnya di akhir musim nanti, ujarnya. Erik ten Hag tidak mau melupakan Ajax Amsterdam begitu saja meski sudah dipastikan akan menjadi manajer baru Manchester United musim depan. Erik ten Hag sampai membuat peraturan yang merepotkan MU demi Ajax. Erik ten Hag pekan lalu baru saja resmi diumumkan akan menjadi manajer MU mulai musim depan menggantikan caretaker Ralf Rangnick. Namun ten Hag masih akan bertugas melatih Ajax Amsterdam sampai musim 2021-2022 selesai. Menurut laporan ESPN, Erik ten Hag sudah menetapkan aturan untuk para petinggi Manchester United. Setan Merah tidak boleh menghubungi dan mengganggunya dalam kurun waktu 48 jam sebelum pertandingan Ajax Amsterdam. Ten Hag tidak mau fokusnya bersama Ajax terganggu oleh para petinggi MU. Ten Hag berusaha memberikan kado perpisahan manis kepada Ajax Amsterdam berupa gelar juara Liga Belanda atau Eredivisie. Saat ini, Ajax Amsterdam berpeluang juara Eredivisie 2 musim beruntun. Ajax masih memimpin klasemen dengan keunggulan 4 poin dari peringkat kedua PSV Eindhoven. Liga Belanda tinggal tersisa 4 laga lagi. Pada laga selanjutnya, Ten Hag akan memimpin Ajax Amsterdam melawan PEC Zwolle pada Sabtu 30 April 2022 malam waktu Indonesia Barat. Setelah pekerjaan di Ajax Amsterdam benar-benar selesai, Ten Hag baru akan fokus ke MU. Ten Hag harus menyusun rencana besar untuk bisa membangkitkan MU yang hancur lebur musim ini. Erik ten Hag diduga akan merombak total skuad Manchester United saat ini. Beberapa pemain tak berguna akan dibuang dan digantikan pemain baru pilihannya. Ada kabar baru seputar masa depan Mason Greenwood. Kepolisian Manchester resmi memperpanjang masa bebas bersyarat penyerang muda Manchester United tersebut. Masa bebas bersyarat Greenwood seharusnya habis di akhir April ini, namun BBC Sport melaporkan bahwa masa bebas bersyaratnya itu diperpanjang. Menurut laporan tersebut, perpanjangan masa bebas bersyarat Mason Greenwood diperpanjang 1,5 bulan. Ia masih akan bebas bersyarat hingga pertengahan Juni 2022. Ini disebabkan pihak kepolisian Manchester masih meneruskan penyelidikan terkait kasus Greenwood. Penyelidikan ini belum tuntas sehingga mereka butuh waktu tambahan untuk itu. Jadi selama proses penyelidikan ini, Greenwood masih bebas bersyarat. Namun kepolisian Manchester juga mengkonfirmasi bahwa kasus Greenwood ini sudah mencapai tahap akhir. Mereka sudah memasuki fase-fase akhir penyelidikan, sehingga berkas penyelidikan itu akan segera diserahkan ke pengadilan. Di pengadilan nanti akan ditetapkan apakah Greenwood akan masuk penjara lagi atau bisa bebas sepenuhnya.